Video kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dari seseorang yang merasakan langsung gangguan makhluk halus ketika menuju tempat ibadah dan saat beribadah. Sebut saja beliau Mbak Kakung. Mbak Kakung adalah kakek dari tetangga saya yang biasa dipanggil Acung. Kebetulan yang menceritakan kisah ini adalah Acung itu sendiri. Diceritakan Mbak Kakung lahir pada tahun 1918 dan tinggal di daerah Blok Asinan, Desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Saat itu, kondisi desa masih banyak kebun dan belum ramai penduduk seperti sekarang. Lampu jalan pun masih sedikit, belum merata. Maklum, masih zaman penjajahan. Oleh karena itu, setiap kali ingin berpergian malam, entah hendak ke mushola atau kemanapun, harus membawa ceklik atau lampu minyak. Acung menceritakan pada masa remaja, Mbah Kakung pernah mengalami hal yang menyeramkan, yaitu kakinya diganduli oleh makhluk halus ketika menuju mushola. Waktu itu sekitar pukul 5:30 sore, Mbah Kakung berjalan sendirian menuju mushola untuk mengaji dan sholat maghrib dengan membawa lampu minyak. Sebagai gambaran, jarak dari rumahnya ke mushola lebih dari 1 km dan harus melalui jalan setapak yang gelap gulita. Awalnya, Mbah Kakung berjalan seperti biasa, tetapi lama-kelamaan kakinya merasakan berat, seperti diberi beban yang membuat kakinya susah untuk melangkah. Karena dirasa ini mengganggu, Mbah Kakung melihat ke belakang, penasaran dengan apa yang terjadi pada kakinya. Ternyata tidak disangka, ada makhluk wewe gombel yang memegangi kakinya. Makhluk ini sungguh seram, memiliki ciri-ciri punya taring yang panjang, rambut gimbal, dan tinggi besar. Meskipun takut dan tidak bisa lari, Mbah Kakung tetap berusaha untuk ke mushola sambil membaca doa dan ayat kursi. Sepanjang perjalanan, makhluk itu tidak mau pergi, sampai akhirnya kira-kira 200 meter mendekati mushola, makhluk itu hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah, dengan kegigihan Mbah Kakung sampai juga di mushola. Selain pengalaman diganduli wewe gombel, Mbah Kakung juga pernah merasakan diganggu saat ibadah. Waktu itu, Mbah Kakung sudah menikah dan pindah rumah di tengah kota Cirebon. Beliau yang merupakan sosok religius diminta untuk menjadi imam sholat subuh di mushola yang berbentuk rumah panggung. Seperti biasa, beliau selalu menyempatkan diri berzikir sudah sholat subuh sampai beliau merasa cukup di mushola. Kondisi saat itu Mbah Kakung sendirian di mushola, dan tiba-tiba Mbah Kakung merasakan gempa kecil atau lindung yang cukup lama, tetapi tidak membuatnya berhenti berzikir. Beliau tetap tenang dan tidak mengubah posisi duduknya. Setelah berhenti, beliau pun pulang dan bertanya pada istrinya, "Bu, tadi ada lindungnya? Bapak merasakannya cukup keras." Istrinya menjawab, "Enggak Pak, enggak ada lindung kok." Mbah Kakung pun mengernyit dahi, hanya bergumam, ada yang mau mengganggu zikir saya nih." Dari dua pengalaman Mbah Kakung ini, kita bisa mendapat pelajaran. Iblis dan anak cucunya akan selalu mengganggu manusia untuk tidak beribadah kepada Allah atau menyesatkan manusia ke jalan yang salah. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwalah yang bisa menang melawan gangguan mereka seperti Mbah Kakung ini. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.